Saya masih ingat bahwa hadis Rasulullah yang dikutip oleh Ghazali, bahwa hati inilah sebenarnya menjadi benteng kita dalam kehidupan. Idza soluhat soluhal jasad kullu, idza fasadat fasad jasad kullu. Ada yang kita punya miliki itu, katakan dananya itu, bagaimana kita hadir ke masyarakat langsung, orang-orang yang profesional. Dan itu tadi, aspek itu tetap kita lakukan ya. Akidahnya, akhlaknya, ibadah, muamalahnya tetap dikontrol. Dengan demikian maka diskusi-diskusi kita arahkan kepada MUI, kita harapkan merespon ya kondisi umat, karena kita MUI Sumatera Utara. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Bim bim bim, Deddy Iskandar Batubara. Bim bim bim, Deddy Iskandar Batubara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu. Hari ini agak istimewa karena biasanya hanya berdua. Hari ini saya ditemani oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita. Kebetulan ada Al-Mukarram Prof. Yasir Nasution, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, ada juga Prof. Asmuni, Sekretaris MUI Sumatera Utara, kemudian ada Ustadz Muhammad Nuh, Ketua Persis Sumatera Utara, dan ada Ustadz Asnan, Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan. Tadi juga sebetulnya ada Prof. Hashim Shah, Ketua Muhammadiyah Sumatera Utara, tapi beliau mendahului. Kesempatan ini saya kira karena ini para ulama lagi berkumpul di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara, saya mengenyaja meminta waktu guru-guru kita ini untuk diskusi sejenak soal kondisi keumatan dan apa yang mesti dilakukan oleh ormas-ormas Islam dalam rangka mengawal keutuhan bangsa, negara, sekaligus akidah umat supaya tetap terjaga di tengah situasi yang sangat terbuka. Saya kira dari tidak ada sekali lagi hari ini dunia seolah tanpa batas, tapi tentu saja peran-peran ormas Islam tentu akan masih sangat diharapkan dalam ikut serta membangun bangsa dan mengawal negara ini. Saya ingin mengawalnya dengan meminta sedikit pandangan dari Profesor Yasir Nasution, ulama kita, guru kita, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di usia yang segini Prof masih terus membersamai ormas Islam, membersamai umat untuk terus berkontribusi. Makasih banyak nih Prof. Kami minta waktunya sejenak. Prof, bagaimana Prof melihat kondisi keumatan kita hari ini, baik di mungkin di level Sumatera Utara lah, atau mungkin di tingkat nasional? Ini agak rumit menjawabnya. Iya. Saya mengalami kegelisahan tersendiri menyangkut masalah ini. Saya membandingkan ketika generasi kita dulu masih anak-anak remaja sampai mahasiswa, itu rata-rata kita disuguhi semua pendidikan agama, kemampuan baca Quran, dan akhlak yang baik. Itu menjadi lazim di generasi kita dulu. Sekarang saya lihat itu jauh dari perhatian orang tua dan ormas-ormas terhadap generasi muda itu. Jadi sekarang pegangan generasi muda kita umumnya hanyalah HP-HP gadget ini kan. Dan itu tidak ada pendidikan agama yang membangun karakter.
membangun keamanan yang kuat. Hanya umumnya game, permainan dan hal-hal yang lebih banyak merusaknya, baik merusak secara fisik, mata kita terganggu, dan ke hati. Saya masih ingat bahwa hadis Rasulullah yang dikutip oleh Ghazali, bahwa hati inilah sebenarnya menjadi benteng kita dalam kehidupan. Idza soluhat soluhal jasad kullu, idza fasadat fasad jasad kullu. Siapa yang mengawal supaya ini tetap baik, soluhat, baik hati dalam pengertian tempat menyimpan karakter dan moral, maupun hati dalam pengertian fisik. Siapa yang merawat ini? Kalau kita tidak peduli. Dulu peduli saya, kita tokoh-tokoh kita yang senior di Al-Wasliyah, misalnya Almarhum Haji Asad Al-Bunis, di pinggir sungai di sana rumahnya, dikunjungi orang tiap saat. Dan Muhammad Sulaiman Almarhum dan semua tokoh-tokoh kita dari Muhammadiyah pun begitu juga, Rustam Ibrahim, Latif Rusdi, itu memang hidup mereka untuk membina umat. Nah, sekarang kelihatan seperti agak terasa jauh ya Prof. Jauh. Saya kadang-kadang mungkin berlebihan. Ada semacam pola hidup. Kalau mereka pola hidup itu lillahi ta'ala, ikhlas. Ya. Ikhlas dan syukur itu saya pegang mereka. Kalau sedang mereka mengalami kesulitan kehidupan, mereka sabar, ikhlas, dan berjuang itu tanpa pamrih. Gitu. Tidak seperti sekarang, umumnya karena sudah pengaruh, sementara soal partai kan. Jadi pola berpikir partai itu menyeluruh kemana-mana. Asal sesuatu kira-kira ada amplopnya atau tidak dan sebagainya. Bahkan mungkin itu jadi tujuan utama. Mudah-mudahan saya keliru. Sehingga hal-hal yang sifatnya menjadi kewajiban tabarruat itu ya, kesukarelaan, menyumbang dan sebagainya itu jauh berkurang. Ada satu dua kelompok-kelompok yang bekerja dengan cara begitu, tapi bukan oleh ormas. Gerakan-gerakan mereka anak-anak muda, seperti di salah satu bank di mana saya berpengawas itu, adik-adik itu setiap minggu mendorong kawan-kawannya menyisihkan seberapa saja. Setiap Jumat, Serikah Berkah setiap Jumat. Jadi ada pergeseran ya Prof. Kalau dulu barangkali peran-peran ormas sangat dominan. Sekarang komunitas kecil ya Prof. Komunitas kecil yang mulai sadar ya. Tapi efeknya kan tidak semasif sekiranya itu ditangani oleh orang seperti NU, Al-Wasliyah, Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi ini kegelisahan kita, saya lah terutama tersendiri melihat itu. Karena kita ini kan di antara kita tidak ada yang tidak mengajar ke kelas, mengajar di kampus. Nampak dari cara bertanya mahasiswa, terasa sebagai kita dangkalnya pengetahuan agama mereka itu. Kemarin ada survei juga tuh, saya ke Bang Hasan, Bang. 60% lebih katanya di survei remaja kita yang usia tidak bisa baca Quran. Agak mengerikan juga menurut saya. Bang Abang yang dulu saya kira sering dakwah ke Karu gitu, zaman-zaman tahun 70-an, saya tahu persis dari cerita Bang gitu kan. Abang melihat apa dakwah kita yang sekarang di jalan ini dengan hanya terfokus di kota-kota besar gitu. Seperti apa Bang melihatnya ini? Saya melihat keseragaman kita dalam Islam ini tidak utuh. Jadi ada kadang-kadang dia sebagai ustadz penceramah, tetapi ilmu dasar untuk ke situ itu nggak sampai. Sampai-sampai masyarakat di kampung itu nggak tahu itu apa. MUI itu nggak tahu dia? Nggak tahu dia. Sementara kita dengungkan MUI itu adalah tenda besar. Nah, ini mungkin sejalan apa yang kata Tuan Prof tadi. Ada yang kita punya miliki itu, katakan dananya itu, bagaimana kita hadir ke masyarakat langsung, orang-orang yang profesional ditunjuk oleh MUI itu langsung menyentuh. Kalau gitu, saya tahun 76, 77, 78, 79 ditempatkan Al-Wasliyah saya di Karo, di Kota Bulu. Sekarang saya dirikan di situ pesantren, namanya Multajam, sama Dr. Sapi.
Ketika saya pergi ke Al-Azhar sama ke Madinah dulu, itu murtad itu semua yang saya apakan itu. Lalu kepala desa saya datang waktu saya ceramah di Ciagung, dia masih tanda karena beda 4 tahun 5 tahun aja kan. Yang kamu Islamkan dulu semuanya sudah tinggi, ibarat padi katanya, tinggi padinya dari rumputnya katanya. Jadi waktu saya manasik di Masjid Agung pertama dulu itu, umat saya masih sedikit. Sekitar 10 tahun, rakyat saya udah banyak. Ada orang kaya semua. Saya bilang kalau sepi, kita tidak usah ceramah lah. Ceramah ini haram, itu udah bosan. Kita langsung tuh di apa-apa, itu di poin. Orang kaya ini kita undang. Ini cuma kita sekolah Kajati, Kapolri, ini kita undang. Kami undang. Tidurlah di Berastagi. Siangnya kami bawa. Saya ceramah waktu itu, singkat saja ceramah saya. Kalau kita ngomong rukun Islam 5, rukun iman 6, itu gampang. Tetapi duit yang ada di kantong kita ini dapat kita 1 bulan 20 juta melewati tanah orang pernah kita permisi. Itu makanya muncul zakat itu kan begitu. Kita ambil itu dibilang. Nah, lalu kalau rakyat ini nggak tahu dia, itu tanggung jawab kita. Jadi apa kesimpulan Ustaz? Kita bangun pesantren di sini. Terkumpul 4 juta waktu itu langsung dibeli tanah itu. Nah, sampai sekarang sudah dapat bos, sudah 4 kecamatan di situ. Saya tinggal dan saya pendirinya, kan begitu semua sudah sampai. Nah sekarang kami serahkan sama penduduk di situ tuh. Yang lebih dasarnya, ibu itu Maria Siregar ini sekarang dari Islam. Anaknya nama Saleh, tamat dari sekolah itu, saya kirim ke Al-Azhar. Tamat dia sekarang MC, menjadi wakil ketua MUI di Binjai. Selesai. Itu aktual, kan begitu. Harusnya peran-peran konkret begitu yang kita kerjakan. Kayak gitu, ya kan. Jadi kalau ceramah, nah itu yang saya bilang tadi, maaf ini, ya kan. Nanti diundang dia, tengok amplop 13.000. Yang ceramahkannya ini nanti sana di situ juga, kan gitu. Itu juga ulang-ulang ya. Namun pondasi asal itu tidak ada, ya kan. Nah, arti karbitan semua kan begitu. Banyak itu pandangan saya. Seperti dari saya, dan bisa ketemukan. Contohnya, Rabbana jalamna ketik. Astagfirullahaladzim. Ustaz itu, menurut ilmu saya sudah salah. Nah, lalu itu terus. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu an waqi'. Kalau salah perbaiki. Min su'il hifzi. Fa'arsyadani antarkil ma'as. Fa'alam anna al-ilmu nur. Wa nurullah la yahdi li'as. Cahaya Allah itu tidak akan masuk kepada orang maksiat. Jadi kalau ada lagi sogok menyogok uang begini begitu itu dimakannya lalu dia ceramah, tak masuk ke otak orang. Terus terang aja. Jadi saya dulu politiknya begitu. Waktu rakyat saya 5.000 orang, ya cukup. Tiba-tiba saya hitung madanya dari situ, Kapolsek, Kapolda, ini semua. Kumpul, dia kan jadi ada di situ. Di situlah. Karena kalau saya baru pulang dari Saudi, harum. Apa saja saya bilang, iya Ustaz. Waktu itulah keuangan Poltabes, kan nggak ada makanan. Saya bilang, Pak, undang, telepon tuh, telepon dari belah, datang 1 mobil, selesai. Itulah kami goreng, kan begitu. Nah, ini fakta ini, kata saya. Dan sampai sekarang saya bermain begitu. Saya tidak mau dengan kata-kata saja. Terjun ke bawah, kasih, kan begitu. Seperti sekarang di di Garapan sana, saya dirikan si tahfiz Quran sekarang, kan begitu. Karena saya turun ke bawah, omaknya maaf cakap apa, iya kan? Aduh, kacau ini negara ini kalau gitu, kan begitu. Nah saya bikin dulu 2 tahun pray, kan begitu. Saya sekolahkan anak-anak di situ. Jadi bilhal. Jadi kalau kita cerita nanti begini-begini, tidak kenalkan ilmu itu katanya. Ya. Apalagi banyak ustaz sekarang yang ini. Contohnya lah di Jakarta, nggak usah saya sebut namanya kan, itu viral di mana-mana. Asalkan di mana saya duduk bertanya orang, ya kan? Nah, kan kalian lebih tahu tentang itu. Berarti pondasi mesti disiapkan ya? Pondasi disiapkan. Nah, bicara pondasi di sini nih. Muhammadiyah punya puluhan ribu sekolah. Saya kira sampai hari ini Muhammadiyah masih konsen di situ ya, Prof? Ya, alhamdulillah. Muhammadiyah dan pendidikan ya memang
kemajuannya ya kita merasa syukurlah dengan pengelolaan pendidikan itu. Dan Muhammadiyah tidak tergiur dengan pemikiran-pemikiran sekolah itu. Karena mulai dari PAUD ya, dari PAUD TK sampai ke pendidikan tinggi, Al-Islam Muhammadiyah itu nggak bisa ditinggalkan. Al-Islam itulah bentengnya sampai ke pendidikan tinggi. Dulu waktu saya ketua PWM itu memang yang getol mengusulkan supaya S2 itu, di S2 pokoknya di pasca itu harus tetap diajarkan Al-Islam ke Muhammadiyah. Kalau enggak sama aja dengan yang lain. Waktu itu ada Pak Dinda, akhirnya dulu sampai sekarang tetap masuk itu, dan itu tadi 4 aspek itu tetap kita lakukan ya. Akidahnya, akhlaknya, ibadah, muamalahnya tetap dikontrol. Dan alhamdulillah sampai sekarang kemudian kalau di Muhammadiyah ya walaupun ada juga lah yang jelek-jelek sikit itu dipang sikit itu tetap ada ya, ikut pemikiran sekuler kan gitu. Ya alhamdulillah melalui pendidikan ya kita bisa menaik kalau di Muhammadiyah dan masih konsisten gitu. Al-Islam Muhammadiyah, kemuhammadiyahan itu tetap wajib diajar. Nah itu kan itu Muhammadiyah. Ya. Jadi memang berarti umat ini kan akidahnya masih tetap harus menjadi apa ya, hal yang paling utama lah ya. Betul, ya. Fondasi utama ya. Ya, saya kira sebelum mereka kemana-mana segala macam, berarti akidahnya mesti diselesaikan dulu di bawah, mesti tuntas dulu lah. Filosofinya rumah dibangun di sawah, cantik kali pun dia tumbang. Tapi kalau tanahnya keras, mau dibangun bagaimanapun, itu dari akidah. Saya minta pandangan Ustaz Mullah nih, selaku Ketua Persatuan Islam. Beliau ini anggota Dewan Perwakilan Daerah juga, kolega saya. Beliau hari ini di Komite 1 loh di DPD. Pandangan Ustaz Mullah dulu soal kondisi keumatan kita dan apa saran-saran Ustaz juga. Iya, saya pikir apalagi kita ini kumpul di PW Al-Wasliyah ini dalam kaitan dengan MUI, yang tergabung di MUI, dan kita masing-masing juga di Ormas. Pertemuan-pertemuan seperti ini menarik, dan saya teringat dengan tulisan Pak Natsir almarhum ketika diisolasi di karantina politik setelah PRRI di Batu Malang. Beliau nulis buku kecil bagus sekali mempersatukan umat. Dalam buku itu beliau berpesan diantaranya hendaknya tokoh-tokoh umat ini sering ketemu, sering diskusi, saling melengkapi. Oh gitu ya, misalnya. Karena memang banyak masalah. Tadi Prof. Yasir banyak menyampaikan hal-hal yang sangat substansial, ya. Hal yang sangat penting, penanaman akhlak bagi generasi muda yang beliau tentu saja prihatin melihat perkembangan. Tentu itu kita respon sebagai sesama para aktivis misal. Kemudian juga Pak Hasnan yang cenderung harus konkret kemudian. Begitu juga Muhammadiyah yang punya lembaga yang cukup banyak dan lembaga pendidikan, dan Pak Asmi tadi menyampaikan bahwa pendidikan Al-Islam dan kemuhammadiyahan harus terus di tengah-tengah perkembangan yang sangat banyak, karena kalau kita melupakan basic itu kita kehilangan ya, jadi mengambang. Dengan demikian maka diskusi-diskusi kita arahkan kepada MUI, kita harapkan merespon ya kondisi umat, karena kita MUI Sumatera Utara, maka kita merespon dinamika yang ada di satu sisi gerakan yang menggembirakan sebenarnya karena semangat kajian keislaman berkembang bagus, tapi juga pada saat yang sama perkembangan itu kadang-kadang yang namanya orang baru bangun menyenggol kanan menyenggol kiri. Ini kan harus direm juga gitu ya, karena baru tahu semangatnya menyalahkan yang lain. Ini kan juga harus direm gitu ya. Jadi seimbang antara gas dan rem tadi itu, sehingga laju kemajuan umat ini akan menjadi lebih baik. Saya pikir ini hal yang perlu terus kita tidak lanjutkan. Terutama untuk konteks Sumatera Utara dulu ya, ya Prof, ya, minimal karena kita di Sumatera Utara, kita bicara lokal, mengamankan minimal saudara-saudara kita yang sakit sekarang 67% ya. Umat Islam Sumatera Utara. Tentu ini kan menjadi PR kita semua, termasuk Ormas Islam, termasuk juga Majelis Ulama Indonesia, untuk bisa terus mengawal akidah umat ini bisa terjaga dengan baik, dan terus juga tentu kita ini kan orang-orang yang khawatir, jangan sampai seperti yang disitir Allah dalam Al-Quran, khawatirlah kamu meninggalkan generasi yang lemah setelahmu itu. La tatruk qaulatukum.
khawfi. Barangkali iya, Dia apa? mungkin sebagai closing saya minta Prof Yasir lah barangkali harapannya terhadap ormas Islam. Sebelum closing, ya kan sedikit aja. Kita juga perlu melihat paham-paham yang keluar dari paham yang ahli sunnah wal jamaah. Tapi itu mungkin dalam kop yang tertentu nanti dibahas. Iya. Karena ini juga dapat menghambat daripada apa yang kita bahas ini. Akibat banyak ibarat plastik, ya kan, dikasih air atau bocornya banyak, sehingga dia tidak akan tetap, akan berkurang. Nah ini yang perlu kita bahas nanti secara tertentu, secara rapi, ya kan. Penyimpangan akidah di masyarakat sekarang banyak sekali, sehingga dia katakan rukun Islam bukan itu sebutannya lagi anak muda kalau ditanya, ya kan, dibuat-buat sendiri. Ini kan udah parah ini. Nah, kan rukun Islam itu kan kita kan tahu, ya kan, syahadat ini macam segala. Dia buat suka-suka dia. Nah, udah itu saya ketemukan itu kayak gitu orangnya, masya Allah. Nah, mungkin ini bisa jadi PR kita ke depan. Setelah dari bersama itu dari mana? Dari payung apa ini? Tenda besar MUI ini. Saya merujuk tetap ke situ. Karena kalau tidak ada label daripada MUI itu, kita juga nggak bisa bicara secara lugas di depan. Kalau nggak mengenai organisasi lah kan gitu. Ada yang dua itulah, ya kan? Terima kasih, silakan. Biasanya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama, tentu semua ormas Islam kan ini gabungnya di Dewan Pertimbangan di Majelis Ulama Indonesia. Mohon izin nasihat Prof lah untuk ormas-ormas Islam ini selaku Ketua Dewan Pertimbangan. Apa nasihatnya? Saya tadi pagi, kan saya suka sekali mengambil informasi dari internet, tapi yang kita seleksi. Ada seleksi orang pakar mengatakan sebenarnya ada gerakan besar yang bukan hanya menghadapi Islam, tapi ingin menghancurkan kehidupan manusia secara menyeluruh. Ini bagi kita ini kan dari luar. Dan selain dari dalam yang perlu kita perkuat basis fundamentasi keagamaan itu seperti bilang Ustaz tadi, fondasi harus kuat, kemudian ajaran ini harus kuat. Tapi ini semangat tentang kebersamaan, kepersatuan itu kan memang kalau orang luar itu nggak bisa menentukan kamu kan kata selama aku berpegang kepada yang dua ini. Kalau kita tetap sama berpegang ke situ, tidak ada mengganggu. Nah, sekarang kita sering diusahakan supaya terganggu ini, supaya tidak apresiasi terhadap Al-Quran. Kan kadang-kadang kita lihat ada orang memuja Al-Quran dan sebagainya. Ada orang yang meremehkan Al-Quran, meremehkan Nabi Muhammad. Minta kali 300 ayat lagi, Pak. Minta suruh ganjing 300 ayat katanya. Iya. Saya menduga itu tidak berdiri sendiri. Ada gerakan yang melakukan itu secara terbuka atau secara diam-diam. Karena itulah kita mungkin perlu memperkuat basic kita. Fondasi itu kan filsafat adalah fondasi. Kalau misalnya filsafat itu kan akidah. Akidah itu harus kita perkuat ke generasi muda dan kemudian alat pendukung seperti kemampuan membaca Al-Quran, kemampuan membaca kitab-kitab referensi, dan membawa mereka kepada suasana yang mendorong mereka untuk apresiatif terhadap figur-figur ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa kerja sendiri, tidak bisa hanya sekedar retorika. Harus kita bergerak bersama dan berkorban bersama untuk itu. Berkorban bersama, Prof, ya? Berkorban bersama. Ini yang payah itu. Itu baik, berkorban bersama itu. Kuncinya itu berarti. Siap berkorban bersama. Karena saya sampai jelas lan ma'un tamasak apa hasilnya? Taraktu fikum Murain. Wa in tamasaktum bihima lan tadillu abadan. Dan tidak menyesatkan kamu orang berpegang kan dulu kan. Layak hidup kemantalan.
Tidak terdapat. Tidak terhitung. Tartufi pemerintah itu dilu tidak tamasaktu bima kitabullah wa sunnah Rasulullah. Terima kasih banyak Prof. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita Amin. ini. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz Noh. Mudah-mudahan ini tidak terakhir ya. Jangan. Karena ada yang lebih. Insya Allah. Soalnya jangan dari Senin juga. Iya. Ini awal dan berkelanjutan. Insyaallah. Terima kasih Prof. Asmuni. Terima kasih banyak. Terima kasih sahabat dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan dan diskusi dengan indah. Kalau dengan para ulama kita seolah-olah berada di dalam lautan yang kalau kita minum airnya haus terus sih. Jadi kita ini yang nggak punya ilmu ini kayaknya haus terus karena sesungguhnya yang dibicarakan ini belum ada apa-apanya. Kita akan ketemu lagi insya Allah dalam tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.